Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? La'allakum bi khairin insyaallah. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik, sebelum belajar mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita. Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, doa tersebut adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dimudahkan dalam urusan kita. Baik, pelajaran pada pagi hari ini insya Allah membahas tentang hukum sholat berjamaah dan bahaya-bahaya meninggalkan sholat berjamaah. Kemarin kita sudah belajar ya tentang keutamaan sholat berjamaah. Coba siapa yang masih ingat? Mudah-mudahan adik-adik di rumah masih pada ingat ya. Yang pertama yaitu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Yang kedua, langkah-langkahnya dihitung sebagai kebaikan. Yang ketiga, kita dihindarkan dari sifat munafik. Yang keempat, kita dihindarkan dari belenggu setan. Dan yang kelima, yaitu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, hukum sholat berjamaah. Nah, hukum sholat berjamaah adalah wajib bagi laki-laki yang sudah balik, kemudian berakal dan juga mampu. Nah, jadi bagi laki-laki wajib sholatnya di masjid. Yang kedua yaitu balik. Balik itu artinya dia sudah dewasa. Tandanya dengan apa? Jika perempuan itu ditandai dengan haid atau menstruasi. Kemudian jika dia laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Yang ketiga, berakal. Jadi untuk kita yang akalnya sehat atau untuk laki-laki yang akalnya sehat, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang terakhir yaitu mampu. Misalkan ada seseorang yang sakit tidak bisa berjalan, maka dia tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Nah, pelajaran yang selanjutnya yaitu bahaya meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ada 3 poin atau 3 bahaya ketika kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama yaitu dikhawatirkan hati kita terkena penyakit munafik. Yang kedua, dikhawatirkan jiwa kita dikuasai oleh setan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, itu artinya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk adik-adik yang laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita mengikhlaskan hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu dalil tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dalilnya yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu adalah dalil kenapa kita harus sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian dalil yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Muslim. Di situ diceritakan bahwa ada seorang laki-laki buta. Beliau
meminta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat di rumah, karena tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya. Namun sebelum laki-laki buta itu pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apakah beliau mendengar azan? Dan ternyata beliau mendengar azan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk tetap pergi sholat berjamaah ke masjid karena dia mendengar suara seruan azan. Nah, itu saja adik-adik yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Ibu cukupkan video pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni Ibu. Amin. Kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.